Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat bola. Selamat datang di channel Bagi Bola. Kali ini kita akan membahas tentang posisi pemain dalam sebuah formasi sepak bola beserta peran-perannya. Jadi ada sedikit perbedaan ya antara posisi pemain dengan peran pemain dalam sebuah pertandingan. Kalau ditanya oleh seorang pelatih misalkan main sebagai apa, kita biasanya menjawab sebagai back atau sebagai gelandang atau sebagai striker. Nah itu posisi utama ya atau posisi dasar dari sebuah formasi ya. Dan nggak lupa seorang kiper. Di era modern sekarang ini ya, dan mungkin kedepannya posisi pemain berkembang sesuai dengan perannya dalam menghadapi situasi permainan. Oke, langsung aja. Untuk posisi pertama adalah seorang kiper atau goalkeeper atau bahasa Inggrisnya penjaga gawang. Pemain yang memiliki posisi sebagai kiper memiliki tugas utama yaitu menjaga gawang dan diberi wilayah khusus dengan keistimewaan. Ya, wilayahnya disebut kotak penalti. Di dalam kotak penalti ini seorang kiper diperbolehkan untuk menyentuh bola dengan seluruh bagian tubuhnya, ya termasuk dengan tangan. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh seorang kiper dan hanya boleh dilakukan di dalam kotak penalti di area gawangnya sendiri ya. Jadi kalau di kotak penalti lawan jelas nggak boleh, tapi perlu dicatat juga ketika kiper mendapatkan operan langsung dari kawan satu timnya, dia tidak boleh menangkap bola itu, jadi harus dikontrol dengan bagian tubuh selain tangan. Operan, jadi operan itu ada aksi ya, jadi ada unsur kesengajaan. Secara dasar atau cara taktik klasiknya, seorang kiper murni hanya memiliki peran sebagai penjaga gawang atau pertahanan terakhir untuk mencegah bola itu masuk ke gawang sendiri ya, atau sebagai penjaga gawang atau pertahanan terakhir untuk mencegah bola itu masuk ke gawang sendiri ya, atau kebobolan. Nah, tetapi dalam perkembangannya kiper juga memiliki peran sebagai pemain pertama yang memulai sebuah serangan. Kalau dari definisi itu memang kiper sering memulai serangan, terutama dari sebuah situasi tendangan gawang atau goal kick. Kiper yang biasanya cepat menendang ke depan, jauh ke depan ya, bola langsung dikirimkan ke gelandang serang atau striker. Kalau sekarang sering kita lihat kiper itu mengoper ke pemain terdekatnya ya, jadi operan pendek. Disebut juga melakukan serangan atau membangun serangan secara terstruktur ya, dari kiper menuju ke back tengah terutama. Kemudian back tengah bisa memilih opsi atau pilihan mengoper ke samping, ke back kanan atau back kiri, bisa ngoper ke gelandang, atau ketika lawan melakukan pressing berusaha merebut bola, seorang back ini bisa mengembalikan ya, mengoper kembali bola itu ke kiper, dan kiper memindahkan arah serangan bola ke sisi lainnya. Ketika itu dilakukan di tengah lapangan, area tengah lapangan, biasa peran ini diambil oleh seorang gelandang, bisa disebut juga playmaker. Kiper pun saat ini juga bisa dibilang seorang playmaker. Oleh karena itu, untuk teman-teman semua yang sekarang ini memilih posisi sebagai penjaga gawang atau kiper, harus siap untuk berperan ganda ya, harus punya visi atau pandangan yang luas. Jadi kiper itu nggak hanya menangkap bola, menjaga gawang dari kebobolan, tapi juga siap untuk melakukan atau membangun permainan, membangun serangan dari awal. Pilihannya banyak, bisa oper dekat ke back ya, back tengah atau back sayap atau gelandang bertahan, atau bahkan langsung mengirim bola ke depan ya, seperti yang dilakukan Becker dari Liverpool, melakukan serangan balik, oper langsung ke Mohamed Salah. Akhirnya Salah mencetak gol ya di babak akhir pertandingan. Jadi untuk teman-teman yang ingin jadi kiper, kalian juga harus mengasah kemampuan otak sembari memperhatikan bola yang dibawa oleh kawan atau lawan. Ketika kalian diserang, kalian harus juga memperhatikan posisi teman kalian sebagai pemain bertahan ya, dan juga posisi teman kalian jika ingin sesegera mungkin ketika mendapatkan bola langsung melakukan serangan balik
atau menunda ya, menunda waktu agar teman-teman kalian kembali ke posisi semula dan siap melakukan serangan. Oke, itu sangat dibutuhkan oleh seorang kiper di era modern ini. Selain itu, kalian juga harus melatih passing. Jadi kalau dulu kita sering melalui masa ketika berlatih itu, seorang kiper ya hanya dilatih untuk menangkap bola ya, untuk melompat, menerjang, dan hanya melakukan long pass, tendangan jarak jauh ketika bola mati. Era modern ini kita harus menonton sebuah video pertandingan, memahami situasi permainan, punya pandangan luas, dan sebelum menerima bola atau menangkap bola, kiper harus tahu posisi teman-teman dan lawannya. Sepersekian detik harus bisa memutuskan ketika setelah menangkap bola langsung pilih kamu mau nyerang lewat mana. Tapi itu tergantung situasi dan instruksi pelatih, apakah harus menunda atau langsung melaksanakan serangan balik. Hal ini terbukti dengan transfer pemain oleh klub Eropa ya, terutama di posisi kiper ya, 4 tahun belakangan inilah itu luar biasa ya. Seorang kiper bisa memecahkan rekor, bahkan lebih mahal dari harga seorang penyerang. Saya pribadi memang kiper itu faktor terpenting dari sebuah tim. Mungkin kalau saya diberi kesempatan untuk melatih, hal pertama yang saya asah itu adalah kemampuan kiper. Kemudian kualitas operan itu juga sangat penting, seperti Manchester City ya, di era Guardiola harus mendatangkan kiper yang pertama Claudio Bravo ya, karena cukup cakap melakukan peran ini, operannya juga lumayan ya, cukup bagus, dan tugas utama seorang kiper juga bisa dia laksanakan dengan cukup baik. Kemudian karena kurang puas, akhirnya Guardiola mendatangkan lagi seorang pemain yang fenomenal, seorang kiper fenomenal, yaitu Ederson Moraes kalau nggak salah namanya. Ini punya mental dan atribut lebih lengkap ya sebagai seorang kiper, meskipun postur tubuhnya tidak terlalu tinggi. Kalau untuk saya sih memang idealnya seorang kiper memiliki postur tubuh yang tinggi lah ya, selain punya atribut lain itu. Tapi seorang Pep lebih mengutamakan seorang kiper itu memiliki atribut yang saya sebutkan tadi. Selain itu, seorang kiper juga harus berani untuk menyapu bersih ketika lawan melakukan serangan balik. Pemain ya yang tercipta daerah kosong antara pemain belakang atau pemain bertahan dengan kiper, itu biasanya tercipta sebuah area kosong yang itu dijadikan tujuan umpan ketika lawan melakukan serangan balik. Jadi ketika terjadi situasi seperti itu, seorang kiper harus sigap memilih antara berlari ke belakang atau berlari ke depan menjemput bola, bisa menyapu bersih atau langsung memulai penguasaan bola. Oke, sekian dulu untuk bahasan dari posisi pertama, yaitu seorang kiper, seorang penjaga gawang yang di era modern ini berkembang pesat. Oke, sekian, kita sambung di video berikutnya yang membahas tentang posisi pemain sebagai seorang back. Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi agar kalian bisa update video ini ya. Kita usahakan sebaik mungkin materi konten, mudah-mudahan bisa untuk kita saling belajar, dan pastinya kita terbuka untuk saran kritik agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.